Masih bersama kami pemirsa, saya ingin ke Bang Dhanil sekarang. Kalau tadi kita lihat ya, dari keseluruhan dialog ini kan kita lihat memang ada gestur yang diberikan dari Pak Jokowi kepada Pak Prabowo, kemudian chemistry-nya juga sudah ada. Bagaimana kemudian nih langkah-langkah selanjutnya dari Pak Prabowo dan juga Gerindra? Apakah mungkin ada langkah-langkah selanjutnya termasuk bahkan jangan-jangan bergabung ke KIB juga ini Bang? Ya, Mbak. Jadi langkah utama Pak Prabowo pada saat ini adalah memastikan Pak Prabowo itu sukses meretas jalan memperkuat pertahanan Indonesia. Itu langkah yang paling konkret dan harus dilakukan oleh Pak Prabowo. Kenapa begitu? Karena dengan cara menunaikan tanggung jawab beliau sebagai menteri dengan baik dan benar, maka akan memperoleh kepercayaan, dapat bonus baik itu bonus elektoral maupun bonus kepercayaan trust dari presiden dan dari rakyat. Itu yang penting bagi Pak Prabowo pada saat ini. Terus terang ambisi utama beliau pada saat ini tentu tadi meretas jalan penguatan atau mengkuatkan pertahanan Indonesia. Nah tadi dengan cara begitu maka ada trust dari presiden, karena presiden yang memberikan amanah itu kepada Pak Prabowo, kemudian ada bonus elektoral yang diberikan oleh publik. Nah itu jalan yang terbaik dan harus dilakukan Pak Prabowo pada hari ini. Oke, Bang Andi, jika kita lihat kalau misalnya, mungkinkah ini bisa dimaknai bahwa Pak Presiden ini atau Pak Jokowi sebenarnya memang pertama menjatuhkan pilihan kepada Pak Ganjar, tapi memang jika tidak direstui Megawati maka backup plan-nya adalah Pak Prabowo. Mungkinkah bisa dimaknai demikian, Bang Andi? Yang pertama, kami sudah kapal besar relawan akan diberikan instruksi pada saat yang tepat. Dan kami sudah sepakat pada pimpinan relawan Jokowi, siapapun, apapun keputusan Pak Jokowi, kita akan ikut kemana dukungan relawan Jokowi akan berlabuh. Jadi kita sudah menantikan keputusan Pak Jokowi, Mbak. Oke, baik. Bang Toto atau Mas Toto terakhir, ini bagaimana menanggapi ada kemungkinan bisakah dimaknai bahwa memang Pak Ganjar ini merupakan pilihan utama tapi backup plan-nya ini kemudian adalah Pak Prabowo jika Pak Ganjar ini tidak didukung juga oleh Bu Mega? Sebetulnya kan bisa lebih luas ya. Pertanyaannya kan adalah apakah hanya skenario PD Perjuangan atau betul ada skenario skoci bernama KIB atau kemudian KIB bisa bergabung dengan partai besar PD Perjuangan. Saya pikir itu butuh sebuah diskusi lain ya, tetapi yang sebetulnya saya jadi catatan kritis menurut saya adalah bagaimana masing-masing pihak, dalam hal ini konteks dua besar deh, misalnya Mas Ganjar dengan Pak Prabowo memaknai tanda kutip isu mengenai dukungan dari Pak Jokowi, ada situasi yang berbeda. Saya harus mengatakan dengan jujur, membaca data cross tabulasi survei, basis dukungan Pak Prabowo ini masih lebih banyak berasal dari investasi dukungan kepada beliau selama 2 kali pemilu. Yang artinya harus dimaknai bahwa sebetulnya basis dukungannya ini bukan berasal dari basis pendukung Pak Jokowi. Sebetulnya ketika kemudian, dan itu masih tersisa sampai sekarang dalam jumlah lebih besar dibandingkan pendukung Pak Jokowi dulu yang sekarang mendukung Pak Prabowo. Artinya sebetulnya katakanlah ada betul dukungan dari Pak Prabowo, itu harus juga dimaknai kritis oleh timnya Pak Prabowo sendiri dan pendukungnya, itu belum tentu berdampak secara positif. Sementara untuk Mas Ganjar situasinya berbeda karena latar belakang yang sama, dengan berbagai macam latar belakang yang sama, Mas Ganjar ini semakin di-endorse ini memang makin mendapatkan bonus elektoral istilah Bung Dhanil tadi ya, sehingga kemudian sifatnya sangat linier. Itu yang menurut saya jadi catatan. Catatan kritis buat Pak Jokowi adalah siapapun yang akan didukung oleh Pak Jokowi, entah itu Mas Ganjar atau Pak Prabowo, tetapi tugas utama dari Pak Jokowi itu bukan sekedar apakah beliau harus mengucapkan eksplisit ataukah kemudian implisit atau kemudian melalui dukungan dengan event seperti apa, tapi memastikan bahwa sampai menjelang masa pemilu nanti 2024 tingkat kepuasan publik kepada beliau tinggi, sehingga kemudian menjadi sebuah logika elektoral, siapapun yang dikonotasikan didukung oleh dirinya itu akan juga memiliki peluang besar untuk menang. Karena kalau yang terjadi situasi sebaliknya, kepuasan publiknya rendah seperti apa yang dialami
oleh SBY pada 2 tahun terakhir pemerintahannya, siapapun yang didukung itu malah bukan mendapatkan insentif elektoral, tapi malah akan mengalami defisit elektoral. Itu catatan yang penting menurut saya. Baik, terima kasih Pak Toto dan juga Bang Dhanil, kemudian juga Bang Andi ini sudah bergabung bersama kami di Dialog Kabar Petang. Kita akan lihat bagaimana kemudian dinamika selanjutnya. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat petang, sehat selalu.